Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, kasus ditutupnya Holy Wings ini menarik perhatian. Apa itu Holy Wings? Holy Wings adalah kafe dan bar yang menyediakan minuman keras. Ada 12 outlet Holy Wings di Jakarta, di DKI Jakarta yang ditutup oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Cepat sekali, cepat cekatan tutup, cabut izinnya dan tidak diperpanjang lagi izin. Itu langkah Anies yang luar biasa. Mengapa Holy Wings ditutup? Karena menyalahi aturan. Yang kedua, Holy Wings berpromosi yang menyinggung dua agama sekaligus. Promosi Holy Wings adalah siapa yang namanya Muhammad dan Maria akan dapat diskon. Ini luar biasa, kurang ajar ini. Kurang ajar. Dan menariknya, Holy Wings ditutup tanpa basa-basi oleh Anies Baswedan. Padahal di balik Holy Wings ada dua nama yang nyaris tak tersentuh hukum, yaitu Hotman Paris Hutapea dan Nikita Mirzani. Kita tentu kenal siapa mereka. Hotman Paris adalah pengacara yang kaya raya, yang tahulah sepak terjangnya, nggak perlu saya ceritakan di sini. Semua orang pasti sudah tahu sepak terjang Hotman Paris. Lalu Nikita Mirzani tahu kan? Dia artis yang selalu bikin kontroversi. Mengapa tak tersentuh hukum? Contohnya ketika dia digerebek oleh polisi karena kasus yang dilaporkan, kasus pelecehan agama juga, ditunggu 9 jam oleh polisi. Dari dini hari sampai jam 9 pagi. Apa yang terjadi? Bukannya Nikita ditangkap, polisi malah balik kanan dan pulang, kembali ke markasnya. Tidak berani dalam tanda kutip untuk menangkap Nikita Mirzani. Tapi itu tidak berlaku bagi Anies Baswedan nampaknya. Karena bisnis kafe dan bar yang menyediakan minuman keras milik Hotman Paris dan Nikita Mirzani langsung ditutup, disegel, dicabut izinnya, selesai. Langkah Pemprov ini memang luar biasa karena sebelumnya begitu menjabat sebagai Gubernur DKI menggantikan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Anies mencabut izin pulau reklamasi. Sebagian belum dibangun apa-apa, tapi ada sebagian yang sudah dibangun dan itu diambil alih oleh DKI dan dilanjutkan pembangunannya untuk kepentingan masyarakat. Anies tidak takut siapa yang ada di balik pulau reklamasi itu. Karena melanggar peraturan, cabut. Batalkan izinnya. Juga setelah itu ada lagi Alexis. Alexis itu bisnis esek-esek yang luar biasa besar dan terkenal di Jakarta. Itu pun ditutup tanpa basa-basi oleh Anies. Ini memang perlu dicontoh gubernur yang satu ini. Dan yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa penutupan Alexis, Holy Wings, lalu pulau reklamasi itu perlu dicontoh oleh Pemprov yang lain. Dan juga itu juga berkat kerjasama dengan masyarakat. Sekaranglah saatnya masyarakat berperan serta dalam menata ketertiban di daerahnya masing-masing. Saat ini kita lihat masih banyak masyarakat yang malu-malu, takut untuk bersuara. Saya sendiri tinggal di Solo. Saya melihat ketika saya mengkritisi kinerja pemerintah, langsung banyak cepong yang berkomentar memaki-maki saya, menyebut saya orang tua tidak tahu diri dan sebagainya. Tapi saya biarkan, itu memang pembelajaran kok.
Saya buktikan bahwa ketika kita bersuara dan suara kita ini untuk kritis, ini untuk membangun, saya pikir baik-baik saja. Kita itu di negara demokrasi Pancasila yang hak bersuara warganya, rakyatnya itu dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan takut. Ada satu contoh ketika saya menagih janji Pak Jokowi, janji itu diucapkan ketika dia menjadi wali kota Solo periode pertama untuk membangun infrastruktur di daerah pinggiran, termasuk di daerah Ngoresan. Ngoresan itu sejak Jokowi terpilih wali kota Solo tidak pernah ada satu jalan yang tidak tersentuh pembangunan. Itu aja saya dimaki-maki habis-habisan. Padahal saya sebagai warga negara hanya menagih janji Jokowi. Itu Jokowi sekarang sudah presiden lah. Iya sudah presiden, tapi janjinya waktu wali kota kan masih melekat dengan dia. Saya cuma khawatir kalau dia nanti janji-janji itu ditagih di akhirat. Ya akhirnya bagaimana caranya, nggak tahu prosesnya seperti apa. Akhirnya jalan di Kampung Ngoresan diaspal. Sekarang sudah mulai berjalan pengaspalan dan tinggal melapisi dengan hot mix. Ini luar biasa karena ketika kita berani bersuara, insya Allah pemerintah juga akan mendengarkan suara kita. Jangan takut, asal kita tidak melanggar aturan, aman. Yang sekarang saya sedang kritisi, sedang kritik, sedang sampaikan ke Pemkot adalah masalah penjaraan tanah negara di kuburan Cina atau Bong di Jalan Mojo. Sampai sekarang saya belum mendengar ada langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi itu. Hanya saja saya lihat ketika saya lewat di sana itu sudah mulai dibersihkan sampah yang saya sebutkan berserakan di jalan. Lalu dirapikan, ditulisi dilarang buang sampah, tapi bangunan-bangunan liar itu masih tetap berdiri tegak dan tidak ada langkah apapun dari pemerintah. Saya nggak tahu apakah diam-diam mereka akan melakukan penertiban, kita tunggu saja. Tapi yang jelas saya imbau kepada teman-teman yang lain, masyarakat yang lain untuk berbicara kritis sambil mengawasi daerahnya masing-masing. Karena aparat, termasuk aparat pemerintah itu tidak punya mata di mana-mana. Itu kalau nggak dibantu oleh masyarakat, mereka juga nggak tahu ada jalan berlubang, ada penjaraan tanah negara, ada bangunan-bangunan yang tidak tertib. Ini harus kita luruskan. Ayolah, jangan takut untuk bersuara. Sementara itu laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.